Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan yang insyaallah di bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena hanya dengan ketakwaan hidup kita akan menjadi dan mendapatkan keberkahan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema yang ingin saya sampaikan hari ini, mungkin menjaga iman di wilayah perbatasan. Sahabat yang dimuliakan Allah, wilayah perbatasan adalah tempat bertemunya berbagai latar belakang, mulai dari orang, barang, dan sebagainya, hingga ini menjadi wilayah transaksi dan pertukaran, baik akulturasi budaya, bahasa, kebiasaan, bahkan cara pandang hidup. Di satu sisi ini adalah kekayaan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi tantangan bagi keimanan apabila kita tidak kuat menjaga prinsip agama, sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Imran ayat 102, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hal ini sesuai dengan yang kita sampaikan bahwa memperteguh ketakwaan kita menjadi hal terlalu penting. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa iman bukan sesuatu yang cukup dimiliki, tapi harus dijaga sepanjang hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang penting yang dapat kita lakukan untuk menjaga keimanan di wilayah perbatasan. Di wilayah perbatasan yang tadi tempat terjadinya percampuran ataupun akulturasi budaya, mulai dari budaya, perilaku dan sebagainya, dan cara, sehingga memperkuat ilmu, terutama ilmu agama. Iman akan kuat jika disertai dengan ilmu. Tanpa ilmu, seseorang bisa mudah terpengaruh oleh lingkungan, budaya, atau pemahaman yang tidak benar. Sehingga ilmu harus kuat di wilayah perbatasan. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga harus didukung dengan ilmu agama. Sehingga dengan semakin mantapnya kita dengan keilmuan dan ilmu agama, sehingga makin memperkokoh ketakwaan kita di wilayah perbatasan, sehingga bisa memperkuat keimanan kita di wilayah perbatasan. Selanjutnya, kita harus menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selain kemudian kita memperkuat keilmuan, juga kita harus memperkuat atau juga menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Islam tidak hanya mengajarkan kita ibadah kepada Allah, tetapi juga menjaga akhlak kepada sesama manusia. Maka di wilayah perbatasan kita harus menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang ramah, jujur, amanah, dan membawa kedamaian. Hingga akhlak yang baik akan menjadi dakwah yang paling kuat tanpa harus banyak kata-kata. Sehingga dengan kita memperbaiki akhlak kita, kita bisa menjaga keimanan kita dan memperkuat posisi kita dalam hal menjaga tantangan di wilayah perbatasan. Selanjutnya, dalam hal menjaga iman di wilayah perbatasan, kita harus mulai dari keluarga kita dan anak-anak kita atau generasi muda yang ada di lingkungan. Sahabat yang dimuliakan Allah,
tantangan terbesar zaman sekarang bukan hanya pada wilayah perbatasan, tetapi dulu kita hanya bisa wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan tetangga sendiri. Tetapi hari ini dengan adanya pengaruh teknologi, sehingga perbatasan ini sudah mulai tidak terbuka. Anak muda bisa mengakses perbatasan budaya luar dari wilayah kita, begitu juga sebaliknya. Sehingga tantangan terbesar zaman sekarang bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada anak-anak kita atau generasi muda kita. Pengaruh teknologi, pergaulan dan budaya luar bisa dengan mudah masuk di kehidupan mereka. Sehingga orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menanamkan iman sejak dini kepada anak. Ajarkan mereka nilai-nilai keagamaan, salah satunya ajarkan mereka sholat 5 waktu, kemudian ajarkan mereka membaca Al-Quran, ajarkan mereka mencintai masjid, dan ajarkan mereka dengan akhlak yang baik. Bulan suci Ramadan ini, hampir semua umat Islam itu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam menjalankan sholat tepat waktu, kemudian berlomba dalam membaca Al-Quran, serta berlomba mencintai masjid. Dan di momen Ramadan ini sangat penting kita syiarkan kembali bahwa menjaga keimanan mulai dari lingkungan keluarga dan generasi muda. Karena generasi muda yang kuat imannya akan menjadi penjaga agama di masa depan, akan bisa menjaga iman di wilayah perbatasan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jika iman kita kuat, baik kita sendiri, di lingkungan keluarga kita, generasi muda kita, terutama di wilayah perbatasan ini yang terpengaruh dengan budaya luar, kemudian kebiasaan dari luar, sehingga ini yang akan mempengaruhi kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita memiliki iman yang kuat, kita mampu mengaruhi orang luar, orang di wilayah perbatasan yang berbatasan dengan kita, sehingga kita yang akan menerapkan nilai-nilai keimanan ataupun dasar keimanan kepada di wilayah perbatasan. Sehingga bahkan justru di wilayah perbatasan ini bisa lahir masyarakat yang kuat imannya, kuat persaudaraannya, dan menjadi contoh kebaikan bagi banyak orang. Sehingga wilayah perbatasan ini harus menjadi ajang ataupun nilai keimanan yang kuat. Terutama di wilayah perbatasan yang ada di Kepulauan Riau, kita adanya persamaan kultur, budaya, sehingga dengan adanya seperti ini akan menimbulkan nilai iman dan nilai Islam ini yang akan menjadi alat nomor 1 di wilayah perbatasan. Sehingga dengan semakin kuatnya iman, semakin cinta terhadap negara ini. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Semoga Allah SWT selalu menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, dan menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.